Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang integral numerik menggunakan metode trapezoid. Pada video sebelumnya saya sudah membahas integral numerik dengan menggunakan metode Riemann. Di video sebelumnya metode Riemann itu mengatakan bahwa untuk menghitung integral tentu ya, yang dimana artinya adalah luas di bawah kurva didekati dengan menggunakan banyak persegi panjang. Nah, kalau secara matematika itu integral a sampai b fx dx itu didekati dengan limit n mendekati tak hingga sumasi dari i sama dengan 0 sampai n min 1 delta x f dikali delta x dikali fxi. Delta x itu adalah lebar dari persegi panjang dan fxi itu adalah tingginya. Jadi sumasi ini artinya adalah penjumlahan dari seluruh luas dari persegi panjang di bawah kurva. Nah, pada metode trapezoid atau dalam bahasa Indonesianya trapesium, kita tidak menggunakan persegi panjang di bawah kurva, tetapi kita menggunakan trapesium. Jadi kita membuat banyak trapesium di bawah kurva. Oh ya, teman-teman harus ingat juga kalau luas trapesium itu adalah setengah dikali tinggi dikali penjumlahan sisi-sisinya. Jadi setengah kali T dikali A plus B. Penurunan rumusnya itu cukup mudah ya. Jadi kita ingin menghitung total luas dari trapesium, ya kita hitung aja ya. Jadi luas sama dengan setengah kali delta X. Nah, delta X di sini adalah lebar lebar dari trapesium dikalikan dengan jumlah sisi-sisinya. Nah, untuk yang kasus pertama berarti Y0 ditambah Y1, kemudian ditambah dengan luas trapesium yang kedua, yaitu setengah dikali delta X, dikalikan dengan sisi-sisinya, yaitu Y1 plus Y2. Dan seterusnya, sampai yang terakhir, setengah dikali delta X, dikali dengan penjumlahan yn-1 plus yn atau yn yang terakhir. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada pola, yaitu ini y0 cuma 1, tapi untuk y1 itu ada 1, 2, dan untuk y2 juga ada 2, di sini 1, 2, y3 juga ada 2, dan seterusnya. Jadi polanya setengah dikalikan delta X, buka kurung, ada Y0, karena Y0 cuma 1, seperti yang saya bilang tadi. Tapi Y1 itu ada 2, Y2 juga ada 2, dan seterusnya sampai Yn-1 juga akan ada 2. Tapi Yn yang terakhir itu cuma 1. Nah, jadi bisa jadi bentuk seperti ini. Terus kita sederhanakan, yang ada 2-nya kita gabung, kita faktorkan. Bisa kita sederhanakan lagi. Teman-teman juga harus ingat ya, Y0 berarti artinya karena ini F sebagai fungsi X, maka Y-nya itu adalah nilai Y itu ketika X tertentu. Jadi Fx0 tuh ya Y0. Jadi dalam bentuk rumusnya kita tulis Fx0. Nah, kemudian ini kan berderet ya Y1, Y2, Yn-1, seterusnya. Nah, ini kita jadikan bentuk sumasi. Jadi I sama dengan 1 sampai N-1. Ada 2 di sini. Nah, Y1, Y2 sampai Yn itu sampai Yn-1 itu ditulis Fxi aja. Kemudian Yn yang terakhir itu adalah Fxn. Ya udah, rumusnya ini. Nah, si delta X itu dia rumusnya adalah B min A dibagi dengan N-1. Jadi tergantung kita mau nentukan berapa banyak trapesium di bawah kurva itu. Pada slide ini saya ingin membandingkan secara visual saja antara metode trapezoid dan metode Riemann. Ya, yang di sebelah kiri itu trapezoid, yang di sebelah kanan itu Riemann. Nah, di sini kita menggunakan N yang sama.
Jadi bisa teman-teman lihat kalau metode trapezoid ini jauh lebih akurat daripada metode Riemann. Misalnya Riemann ini pasti kita nggak hitung ya, karena kita kan cuma menghitung luas persegi panjang di bawah kurva. Berarti ada daerah yang missing, kita nggak ngitung ini, kita nggak ngitung ini, kita kelebihan di daerah sini. Nah, tapi untuk trapezoid dengan N yang sama ya, dengan N yang kecil ya, ini daerah sini memang kita tidak hitung. Ini tapi sedikit sekali bila dibandingkan dengan metode Riemann. Jadi sebagai evaluasi trapezoid ini benar-benar menghitung lebih akurat daripada metode Riemann. Selanjutnya kita akan menulis code-nya ya, menulis code dari metode trapezoid. Kita akan menggunakan soal yang sama seperti pada video sebelumnya, metode Riemann, yaitu kita ingin menghitung integral dari 1 sampai 10 x kuadrat dikalikan dengan eksponensial minus x dx. Ya, sekarang kita coba untuk menulis code Python-nya. Kita mulai dari mengimport library yang kita butuh, yaitu NumPy ya. Kemudian grafiknya ntar aja. Terus kita definisikan function yang ingin kita integralkan. Ini ya, x kuadrat dikali eksponensial minus x. Oke. X kuadrat dikali eksponensial minus x. Oke. Kemudian kita tentukan batas integralnya, yaitu dari 1 sampai 10 ya. Jadi A-nya 1, B-nya 10. Oke. Kemudian kita tentukan banyaknya banyaknya trapesium yang mau kita pakai ya, misalnya 50 gitu. Terus ya kita balik ke rumusnya. Oke. Di rumusnya itu bilang ini ya, setengah delta x. Oke, berarti kita butuh delta x. Delta x sama dengan apa itu? Ini ya, yang paling bawah. B min A dibagi N min 1. Berarti B min A dibagi N min 1. Oke. Nah, kemudian hasil rumus integralnya kan ini. Kita butuh X. Oke. Dan X adalah si vektor dari A sampai B banyaknya N. Oke. Oke, good. Dan nah, kemudian perhatikan lagi rumusnya. Yang ada sumasinya ini cuma 1 ya. Jadi kita hitung yang sumasi dulu. Nah, itu seperti ini. Sum sama dengan 0. Ini terserah ya mau ngasih nama variabel apa. Tapi saya sukanya sum. Misalnya, for I in range. Banyaknya ini. Oh ya, dia dari 1 sampai N-1. Jadi ini jangan lupa 1 N-1. Oke. 2 dikali 2-nya nanti aja karena dia di luar somasi. Ini cuman fxi doang. Jadi ya dia seperti ini ya. Saya bilang minggu lalu sum sama dengan sum plus fang x i. Nah, tapi kalau di Python kita nggak perlu repot gini. Kita cukup gini aja. Oke. Nah, ini sumasinya udah kita hitung. Sekarang tinggal hasil integralnya. Nah, jadi hasil sama dengan apa tadi? Nih, setengah dikali delta x berarti 0,5 dikali dx dikali buka kurung apa
fx0 berarti func x0 itu ya x0 deh biar mirip. Walaupun kalau ditulis A juga boleh ya. Terus karena ini kekecilan saya kebawain aja. Nah, plus 2 kali hasil sumasinya, maka 2 kali hasil sumasinya itu sum. Oke, plus apa tuh? Ini ya, fxn. Jadi func x n itu terakhir berarti -1 ya. Oke. Kalau di di Python yang terakhir tuh bisa kita tulis aja -1. Oke. Terus kita mau lihat hasilnya. Ya, hasilnya ini ya 1,8328 untuk N sama dengan 50. Nah, kalau N-nya 500 ya 1,883 sekian. Code-nya bisa kita lanjutin untuk melihat bentuk dari trapesiumnya. Nah, jadi kita mau gambar ada grafik dan ada trapesium, sehingga kita harus memisahkan nilai X-nya. Karena saya mau si grafiknya punya, atau si kurva punya resolusi yang tinggi. Jadi dia mau saya bikin X sendiri. Misalnya dia sama dari A, tapi di sininya ND ya. Nah, ND-nya 1000 gitu, jadi dia gede sendiri. Nah, di sini kalau kita plot, jadi dia punya resolusi yang tinggi. Oke, misalnya kayak gini. Nah, ini baru grafiknya ya. Nah, dia kayak gini. Nah, selanjutnya kita mau gambar sisi-sisi dari trapesium, tapi sebenarnya karena garis itu nggak ada, adanya batang atau bar, maka kita pakai itu aja. Oke. For i in range ini n, karena ini adalah banyaknya data si trapesium yang dipakai di metode trapesium di atas, maka ini n. Oke, kemudian plt.bar x-nya juga x yang dipakai di atas, jadi ini xi, func xi, ya kan. Terus apalagi ya, dia ada align dia edge, jadi saya mau bikin si ratanya ke sebelah kiri ya. Oke. Kemudian ada width, ini sama dengan, nah kan garis itu sebenarnya adalah diagram batang yang tebalnya 0, jadi atau 0, sekian lah gitu. Ini cuma ngakalin aja sih. Ke bawah aja. Colornya itu misalnya gray, terus ada edge color itu misalnya red gitu. Oke, kita lihat. Nah, jadi ini baru sisi-sisi aja ya. Itu tadi sebabnya saya pakai dia ini X-nya tetap X bukan XP. X itu kan yang dipakai di perhitungan trapesium di atas ya. Makanya dia spasinya gini. Nah, tapi si gambar kurvanya ini XP, makanya resolusinya tinggi. Nah, selanjutnya si garis miringnya itu bisa kita akalin pakai ini, fill between.
Berarti kita mau bikin gini, X dengan func X. Kemudian saya mau arsir dia gray ya. Oh ya, yang di atas sebenarnya ini color gray nggak perlu ya, karena kita kan cuman bikin dia tipis nih si garis doang. Tapi nggak apa-apa lah. Oke, jadi ini fill between X dan func X, warnanya gray. Coba kita lihat. Ya, ini udah sesuai sama yang kita mau. Jadi ini untuk N sama dengan 10. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trapesium. Ya, sekarang kita mau membandingkan hasilnya antara metode trapezoid dan Riemann. Oke, jadi hasil integralnya ini ya, x kuadrat eksponensial x dari 1 sampai 10 itu 1,83385. Ini hasil perhitungan analitik. Nah, yang di bawah sini itu hasil perhitungan metode trapezoid. Untuk N sama dengan 10 itu 1,80 sekian. Nah, untuk Riemann 1,98 sekian. Jadi ini N10 ya, jadi gambarnya kayak gini. Ya, kita masih kurang banyak karena kita nggak menghitung daerah ini. Nah, tapi kalau metode Riemann itu hasilnya kelebihan. Karena kita menghitung ya daerah sini, tapi nggak menghitung ini. Nah, kalau N-nya kita naikkan gimana? Nah, ini untuk N sama dengan 50, untuk trapezoid 1,832. Ya beda dikit ya, kecil. Nah, Riemann itu masih 1,866 karena dia kebanyakan menghitung daerah sini nih yang enggak yang di luar grafik, di luar kurva. Nah, kalau N-nya kita naikin lagi jadi 500. Nah, ini dia. Yang trapezoid itu akurat banget ya, 1,83384. Wah, ini sampai digit berapa? 4 atau 5 angka di belakang koma. Yang Riemann baru 1,837 padahal N-nya 500. Ya, jadi trapezoid ini kalau dibandingkan dengan Riemann itu benar cukup akurat lah gitu. Ya, demikian pertemuan atau video kali ini. Semoga bermanfaat.